Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membaca kitab ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dan membukakan pintu pemahaman di dalam kita menuntut ilmu agama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan pengajian kita pembacaan kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair di dalam makna la ilaha illallah. Setelah kita pelajari rukun Islam dan rukun iman pada kesempatan yang lalu, di dalam Arkanul Islam telah disebutkan yang pertama syahadah. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Sekarang sahibul kitab akan menjelaskan kepada kita makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Kita semuanya telah ma'ruf, telah mengetahui kalimat tersebut. Akan tapi apa makna la ilaha illallah? Dikatakan faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Fasal di dalam makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Apa maknanya? La ma'budah, tiada sesembahan. Sesembahan di sini suatu yang disembah. Bihaqqin, dengan hak tapinya. Banyak orang-orang menyembah daripada berhala. Ada yang menyembah daripada binatang. Ada yang menyembah langit, ada yang menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya. Ada pula yang menyembah api. Akan tetapi dikatakan di sini makna la ilaha illallah, tiada Tuhan. Tuhan di sini la ma'bud, tidak ada yang patut disembah bihaqqin, dengan hak, fil wujud, dari segala apa-apa yang ada di dunia ini, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus kita tanamkan tatkala kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah dengan hak, dengan benar dari segala sesembahan yang ada di jagat raya di dunia ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang betul adalah sembah, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebagian kitab bahwa diriwayatkan dari sahabat radhiyallahu taala anhu, man qala, tentang keutamaan ini kalimat, keutamaan zikir tersebut. Diriwayatkan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa maddaha bit ta'zim ghufira lahu 4,000 dzambin minal kaba'ir. Wa qila fa illam takun lahu hadhihi dhunub qala ghufira lahu dhunub abawaihi wa ahlihi wa jiranihi. Allahu akbar. Disebutkan di dalam kitab Kifayatur Raghib, dinukil dari hadis, dari riwayat yang diriwayatkan oleh sebagian sahabat, an ba'du sahabah radhiyallahu anhu, man qala la ilaha illallah, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas mengucapkannya di dalam hatinya, wa maddaha, dan dia panjangkan, panjangin di sini apa? Bitta'zim, dengan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, dipanjangkan kalimat la ilaha illallah. Bitta'zim, dia memanjangkannya dengan ta'zim. Ghufira lahu 4,000 dzambin, maka dihapuskan padanya 4,000
4.000 dosa minal kabair, daripada dosa-dosa besar yang pernah dilakukan. Qila, kemudian ditanya, fa illam takun lahu hadhihi dzunub, bagaimana kiranya apabila seseorang tidak memiliki daripada 4.000 dosa yang besar? Kemudian dijawab, qala ghufira lahu dzunub abawaihi wa ahlihi wa jiranihi. Dihapuskan dosa-dosa kedua orang tuanya, dan atau dihapuskan daripada dosa-dosa keluarganya, dan dihapuskan daripada dosa-dosa tetangganya. Oleh karena itu sangatlah baik apabila kita melazimkan daripada kalimat tersebut di dalam kesehari-harian kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah salasa marrat fi yaumihi kanat lahu kafarah likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Saya nukil dalam kitab Kasyifatus Saja, syarah ini kitab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali fi yaumihi, di dalam harinya, kanat lahu kafarah, maka baginya pengampunan daripada dosa di setiap dosa yang dia lakukan pada hari tersebut. Cuman 3 kali. Hanya saja syaitan kadang-kadang mengajak kita untuk lalai, kita lupa daripada kalimat tersebut. Bahkan kalimat tersebut sangatlah singkat, akan tetapi ya kita disibukkan dengan sesuatu yang kita sibuk, ya kita melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bacalah daripada kalimat tersebut minimal 3 kali dalam sehari kita lewati. Kemudian di dalam kitab Taurat dari Ka'bul Akhbar radhiyallahu anhu. Ini Ka'bul Akhbar adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana orang tuanya memiliki atau mempunyai daripada kitab Taurat Nabi Musa alaihi salam, yang mana Ka'bul Akhbar ini banyak diajari daripada kitab Taurat oleh orang tuanya. Di antara bunyi daripada kitab Taurat tersebut, di dalam kitab Taurat disebutkan, ya, laula man yaqulu la ilaha illallah la sallat jahannam ala ahli dunia. Kalaulah bukan dengan kalimat la ilaha illallah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan daripada pintu neraka jahanam atas penduduk dunia ini. Alhamdulillah banyak daripada saudara-saudara kita melantunkan bahwa tiap menit, setiap hari daripada kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada min ahli la ilaha illallah dan mendapatkan daripada ganjaran tersebut. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Pesantren Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meneruskan pengajian kita bacaan kitab Safinatun Najah di dalam fasal tentang tanda-tanda baligh bagi seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimallahu taala wa huwa Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair fi kitab Safinatun Najah ila an qala faslun alamatul bulughi thalathun tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil untha li 9 sinin. Fasal menjelaskan tanda-tanda baligh ada 3 perkara. Ya, tanda-tanda baligh ada 3. Yang pertama dikatakan tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Sempurnanya 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Seorang laki dan perempuan apabila berumur 15 tahun dia mengatakan belum pernah mimpi, belum pernah haid, umurnya 15 tahun, bahkan 16 tahun dia mengatakan dia belum balik, tidak.
demikian. Balighnya dia dengan berumur 15 tahun. Ini yang pertama daripada tanda-tanda balighnya seseorang. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'is sinin, dan bermimpinya laki-laki atau perempuan tatkala berumur 9 tahun. Yang ketiga wal haidu fil unsa litis'is sinin. Haid khusus bagi wanita tatkala berumur 9 tahun. Itu daripada arti fasal yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Di sini diawali kitab Safinatun Najah setelah ma'rifah atau rukun-rukun Islam, iman, makna la ilaha illallah dengan tanda-tanda balik. Diawali dengan tanda-tanda balik. Mengapa demikian? Karena khitab atau ajakan atau perintah dan larangan yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita taati. Begitu juga larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jauhkan, ini semuanya adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa. Ya, untuk orang-orang yang sudah dewasa, dalam arti dewasa di sini kalau sudah baligh. Kalau dia belum baligh, anak tersebut tidak mendapatkan dosa dengan dia tidak melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bagi para orang tua wajib untuk melatih anaknya melaksanakan daripada sholat. Melatih anaknya untuk melaksanakan daripada puasa di bulan suci Ramadan apabila dia mampu. Tatkala itu anak berumur 7 tahun. Dalam hadis yang sudah Al-Faqir sebutkan di dalam kesempatan-kesempatan yang lalu tentang kewajiban bagi orang tua memerintahkan anaknya, murru auladakum bis-shalah wa hum abna'i sab'in wadribuhum wa hum abna'i ashrin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat dan tatkala anak-anak kalian berumur 7 tahun. Perintahkan. Artinya itu anak apabila dia berbohong kepada orang tuanya. Tatkala orang tuanya bertanya, "Nak, udah sholat belum?" Dijawab oleh anak tersebut, "Udah Pak, ini lihat kita punya muka bekas sambil wudhu." Ternyata anaknya masuk ke dalam kamar, misalkan dia mengunci kamar, dia tidak melaksanakan sholat. Kemudian dia menjawab kepada orang tuanya bahwa dia sudah melaksanakan sholat. Orang tuanya tidak mendapatkan dosa, akan tetapi bagi orang tua memperhatikan anaknya apakah betul dia sudah melaksanakan sholatnya, betul atau bohong. Itu lebih utama lagi seperti itu. Akan tapi tatkala anak seperti itu mengatakan membohongi daripada orang tuanya, karena kebanyakan, kebanyakan kita dalam kesehari-harian kita, anak kita sudah baik, sudah benar. Ayahnya atau kita sendiri terkadang mengajari kepada anak-anak kita untuk berbohong. Contohnya, jangan jauh-jauh kita. Tatkala datang misalkan tukang kredit ke rumah kita. Datang tukang kredit menanya kepada anak kita, "Nak, bapak mana?" Masuk itu anak ke dalam. Tatkala anak itu masuk ke dalam, dia mengatakan kepada anaknya, "Bilang bapak nggak ada." Ini adalah didikan yang salah bagi para orang tua kepada anaknya. Dia menyuruh anaknya daripada berbohong. Sampai-sampai ayahnya dibohongin sendiri oleh anaknya karena didikan daripada orang tua tersebut mengajarkan anaknya berbohong. Anak tersebut dia berbohong. Sebelum dia balik, dia tidak mendapatkan daripada dosa. Hanya ayahnya yang mengajarkan demikian, itu nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si anak tidak melaksanakan sholat tidak mendapatkan dosa. Maka bagi para orang tua wajib untuk memerintahkan anak-anaknya yang belum balik tatkala umur 7 tahun melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apabila anak kita tidur kita tidak perintahkan, atau waktu sholat berlewat kita tidak suruh anak tersebut untuk mengqadha daripada sholat, maka kita orang tuanya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu begitu pentingnya didikan orang tua kepada anaknya. Wabil khusus masalah sholat kesehari-harian di rumah kita. Kemudian dikatakan bahwa tidak ada khitab Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anak kecil. Ya, tidak ada khitab atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap anak kecil. Akan tetapi anak tersebut apabila melaksanakan daripada hasanat, perbuatan-perbuatan kebaikan, maka ditulis bagi orang tua yang mendidiknya ganjaran daripada pahala. Ya, jadi kita bagi para orang tua wajib mengajarkan kepada anak kita apa-apa yang diwajibkan bagi anak tersebut sesudah balignya. Sebelumnya kita ajarkan kepada anak tersebut, nak, ya, kalau engkau melihat tanda-tanda ini berarti engkau sudah baligh. Apa tanda-tandanya? Tatkala anak tersebut bertanya kepada kita, di antaranya kita sebutin apa yang dijelaskan oleh sahibul kitab tadi. Yang pertama, apabila engkau berumur 15 tahun, maka engkau sudah baligh. Nanti anak tersebut kembali bertanya kepada kita, ya ayah, apa hubungannya? Apa maksudnya kalau sudah baligh? Ayahnya harus menjelaskan. Apabila engkau sudah baligh, nak, engkau sudah mendapatkan ganjaran pahala apabila engkau melaksanakan daripada perbuatan-perbuatan amal-amal solehmu. Dan engkau mendapatkan dosa apabila engkau melanggar daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah larang kepadamu. Itulah di antara ya keutamaan kita mengajarkan daripada anak kita tanda-tanda baligh. Ya, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan daripada pengajian kita tentang alamatul bulugh. Dikatakan alamatul bulugh salasun, tanda-tanda baligh ada 3. Yang pertama setelah kita ketahui bersama, yaitu sempurnanya ya seseorang berumur 15 tahun, baik laki-laki ataupun wanita. Kemudian yang kedua adalah ihtilam, mimpi. Fi dzakari wal unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Hanya saja perempuan jarang mimpi. Biasanya kalau perempuan itu ya dia haid. Balighnya dia dengan haid. Akan tetapi ada di sana wanita yang mana dia bermimpi ya, di dalam mimpi tersebut keluar mani. Jadi yang dimaksudkan mimpi di sini adalah sampai keluar daripada mani. Apabila seseorang bermimpi, dia mimpi misalkan dia mimpi jima, kemudian tanpa mengeluarkan daripada mani, dia mendapatkan kelezatan di dalam mimpinya, tapi pas dia bangun tidur dia tidak melihat daripada tanda-tanda adanya mani di situ, maka tidak dikatakan orang tersebut baligh. Walaupun mimpinya ya, bahkan terkadang sebaliknya. Tadi mimpinya seperti dia bersenang-senang dengan wanita, sampai tidak keluar mani, itu tidak dikatakan baligh. Atau sebaliknya, seseorang tidak bermimpi, dia tidak sadar dalam tidurnya, akan tetapi ditemukan di pagi hari dia punya pakaian ada tanda-tanda mani di situ, maka orang tersebut sudah dikatakan baligh. Berapa umurnya? Minimal dikatakan yang keluar itu adalah mani yang dikatakan baligh ini tatkala berumur tis'isinin, umur 9 tahun. Jadi apabila kita memiliki atau mempunyai daripada anak-anak kita yang mendekati daripada umurnya 9 tahun, ya sebelum 9 tahun kita kasih tahu, biar nanti anak tersebut tidak merasa kaget lagi. Tatkala anak tersebut mendekati umur 9 tahun, panggil itu anak, kita kasih tahu, nak, apabila engkau sudah mimpi. Nah, kadang-kadang orang tua sama anak suka ya merasa tidak enak. Dia harus mengajarkan kepada anaknya, nah, apabila engkau bermimpi, di dalam mimpimu atau engkau mempunyai daripada kesenangan dengan wanita, ataupun setelah engkau bangun tidur engkau melihat tanda-tanda mani. Nanti anak tersebut menanya lagi, mani itu apa? Karena pertama kali belum pernah dia mengalami daripada mimpi tersebut. Kita kasih tahu mani.
Mani adalah air yang putih. Ya, yang yang lengket. Sifat-sifat mani tersebut kita kasih tahu kepada anak tersebut, ya, sampai anak tersebut mengetahui betul daripada itu adalah mani. Maka apabila demikian engkau sudah baligh. Bagaimana pertama daripada tanda balik yang pertama 15 tahun kita kasih tahu kepada anak tersebut, apabila engkau balik maka apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wajib bagimu dan haram dan mendapatkan dosa apabila engkau tinggalkan. Dan katakan pula tentang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dahulu Allah Subhanahu wa taala tidak mengikab, tidak tidak memberikan kepada engkau daripada suatu perbuatan dosa apabila engkau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang engkau sudah balik, tanggung jawab engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah apabila mendidik anaknya seperti itu, dari umur 7 tahun diperintahkan untuk melaksanakan sholat, 8 tahun, 9 tahun. Kemudian setelah dia balik, anak itu balik, kemudian itu anak meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa taala dengan syarat orang tua tatkala umur anak tersebut 7 tahun diperintahkan melaksanakan sholat, diajarkan bagaimana bacaan-bacaan sholat, diajarkan bagaimana tentang tata cara berwudu dengan betul. Apabila tidak ada wudu, dia bertayamum, bagaimana cara-caranya. Ini nanti ayahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bebas daripada apa-apa yang dilanggar oleh anak tersebut. Tapi seorang ayah janganlah ya demikian saja. Tatkala melihat anaknya, walaupun anak tersebut sudah diperintahkan dari umur 7 tahun sampai anak tersebut 10 tahun, sampai anak itu balik, tatkala anak tersebut meninggalkan sholat, ya sebaiknya bagi orang tua walaupun kewajibannya hanya pas anak tersebut balik, hendaknya tetap memerintahkan anaknya melaksanakan daripada sholatnya. Akan tetapi jarang sekali seorang anak yang meninggalkan daripada sholatnya apabila ayahnya menerapkan dari umur 7 tahun, perintahkan sholat, nak sholat zuhur, asar lagi tidur bangunin, nak sholat asar, maghrib, ya 1 hari berlewat, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun demi tahun, masuk umurnya 8 tahun, masuk umurnya 9 tahun, masuk umurnya 10 tahun, masih belum balik misalkan. Kemudian perintahkan, tatkala 10 tahun anak tersebut belum balik, wajib kita pukul. Pukul yang tidak melukai daripada tulang ataupun melukai daripada kulitnya. Itu yang kedua. Bagi laki-laki dan wanita apabila berumur 9 tahun dan sudah keluar mani, maka dikatakan baligh. Dan makna mimpi di sini tidaklah harus dia tidur. Seperti banyak sekarang tontonan-tontonan yang menarik syahwat seseorang. Berapa banyak anak-anak kecil kalau kita baca, kalau kita lihat di media-media yang sudah melakukan daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar daripada etika. Anak tersebut tidak pernah mimpi, belum mengalami daripada mimpi ataupun haid, tapi dia sudah keluar mani. Dia sudah keluar mani dengan tontonan atau dengan onani misalkan, anak tersebut maka dikatakan balik dengan itu. Jadi tidak harus dengan mimpi. Yang ketiga wal haidu fil unsa litis'is sinin. Dan haid bagi unsa, haid bagi wanita tatkala berumur 9 tahun. Ya, tatkala wanita anak kita berumur 9 tahun. Sebelum umur 9 tahun kita kasih tahu kepada dia, panggil itu anak, nak, apabila engkau telah keluar darah haid. Apa itu haid? Nanti ditanya ayahnya atau ibunya. Biasanya ibunya yang dekat dengan anak tersebut. Kasih tahu ibunya. Ini haid begini, sifat-sifatnya begini. Nanti engkau kalau keluar darah jangan heran. Itu enggak apa-apa. Itu kebanyakan wanita seperti itu. Sebutin ciri-cirinya. Ya, adapun makna haid, kata ulama mengatakan haid adalah damun jibillah yakhruju min aqsar rahimil mar'ah ala sabil sihhah fi awqatin makhsusatin. Haid adalah damul jibillah, darah yang jibillah yang kental. Yakhruju, darah
yang keluar min aqsar rahimil mar'ah, dari ujung rahim perempuan. Ala sabil sihhah, dengan jalan sehat, yaitu bukan dikarenakan sakit sampai pendarahan misalkan. Ya, sampai keluar darah terus, itu bukan dikatakan haid. Fi auqatin makhsusatin, di waktu yang khusus pula. Biasanya di akhir lagi datang bulan misalkan, ya, keluar daripada darah haid. Maka yang demikian itu wanita tersebut dihukumkan dia sudah balik minimal umur 9 tahun. Kadang 10 tahun, kadang 11 tahun dan seterusnya. Ya, ini saja pelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang Al-Faqir sampaikan membawa daripada manfaat dan kita diberikan pemahaman ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.